Dengan rasanya yang enak, manis, dan kenyal, kue satu ini sangat terkenal di kalangan keluarga-keluarga Tionghoa untuk dipakai merayakan Tahun Baru. Ini gampang sekali dan cepat bikinnya, praktis kawan-kawan, dan kalian harus coba. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Kalau kalian nonton ini di Indonesia sudah Tahun Baru Cina ya, jadi buat kawan-kawan yang merayakannya, kongsi Pak Cai, selamat Tahun Baru Cina. Jadi video kali ini kita mau bikin dodol Cina atau disebut kue keranjang atau yang di Cina bilang lain, tapi yang cepat, simple, gampang ya. Ini dia, saya bikin sengaja tipis supaya cepat sekali. Saya akan jelaskan, saya tidak terlalu suka warnanya terlalu merah, makanya saya punya karamel tidak terlalu keras. Tapi kalau kalian suka, saksikan baik-baik videonya dan saya akan menjelaskan pada kalian bagaimana caranya. Ini baru jadi ya, masih segar, jadi seperti kalian lihat. Ceran. Ya, seperti kalian lihat. Ini simple saja untuk yang jauh-jauh dari rantau yang susah didapat, daripada beli mahal-mahal kita bikin sendiri. Mari kita langsung lihat videonya bagaimana caranya kita bikin, kawan-kawan. Kawan-kawan, mari kita bikin kue keranjang. Jadi bahan tuh cuma 3 ya. Tepung ketan, gula, dan air. Bagaimana caranya bikin? Mari kita langsung. Ini pertama sih mau bikin karamel dulu, dari setengah dari ini gula. Baru kita kasih airnya, kawan-kawan ya. Nah, mari kita mulai. Kita mau 1/4 atau sedikit saja dari ini gula karamel. Kalau kalian suka hitam, kalian boleh taruh lebih banyak, tapi saya begini saja sudah cukup buat saya. Kita bikin. Seharusnya kalau kita bikin karamel kita tidak boleh aduk-aduk, kawan-kawan. Tapi berhubung nanti sebentar kita juga bakalan campur dengan air, jadi gula karamel yang sekarang kita bikin ini boleh kalian aduk-aduk. Dengan api besar akan cepat, jadi usahakan kalian harus perhatikan, jangan ditinggalkan. Gula di sini kita buat warnanya sampai coklat, itu sesuai selera masing-masing, kawan-kawan ya. Jadi kalau kalian suka lebih coklat warna dari kue keranjang, kalian harus biarkan agak coklat sedikit waktu pada saat masak. Tapi hati-hati hangus, karena kalau hangus pahit ya, kawan-kawan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Baru kita aduk dan saya biarkan sampai semua larut dan coklatnya sesuai yang saya mau. Saya mau golden brown. Yes. Jadi pada saat sekarang nih, warna yang kalian suka itu kalian yang bikin. Jadi kalau kalian mau lebih tua bisa lebih lama. Nah, buat saya ini sudah. Ya, saya kasih masuk airnya, kawan-kawan. Sambil diaduk-aduk, kawan-kawan, hingga semua gula larut dengan airnya. Di sini kalian boleh cuma segini airnya ya, tapi juga boleh semua airnya dimasukkan. Dan sudah tuh tambah sisa gula ke dalam ya, baru kita masak sampai larut, kawan-kawan. Jangan lupa tambah daun pandan, kawan-kawan. Masak sampai gula larut ya. Ini masih ada gulanya. Kalian boleh tambah air kalian boleh tambah semua airnya. Kita aduk sampai karamel dan gulanya semua larut. Dan jangan lupa, kawan-kawan, sampai daun pandannya layu.
gula sudah larut semua ya, sudah tidak ada di bawahnya. Dan ini sekarang kita kasih mati api dan kita dinginkan. Saya pindahkan ke sebelah sini supaya dia dingin ya. Jadi seperti kalian lihat ini sudah, bahkan ini kalian lihat tidak ada ampasnya ya. Ini sudah hangat-hangat kuku. Sekarang saya mau campur ke sini. Lalu kita aduk kawan-kawan sampai mulai agak kental. Terus kita tambahkan lagi gula. Terus kita aduk lagi. Jadi kita aduk secara bertahap sehingga tepungnya ini betul-betul tercampur dan tidak bergumpal-gumpal kawan-kawan. Sampai gulanya habis ya. Seperti biasa kawan-kawan, resep akan saya tulis dalam description box. Jadi aduk terus kawan-kawan ya sampai kalian rasa semua sudah ini. Jadi kalau mau dilihat nih ya, jadi dia kayak begini. Nah sekarang kita saring dulu. Mari kita saring kawan-kawan ya. Kawan-kawan, saya akan bikin 5 dulu ya. Saya pakai cetakan pie-nya saya ini ya, cetakan pie. Dan di sini saya pakai plastik. Ini jadi kalau kalian lihat ini saya punya plastik es batu. Ini sudah. Saya akan kasih lebih sedikit. Ya, jadi kira-kira segini. Kalian lihat ya. Ini kan plastik es ya. Jadi kita buka gini. Kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Baru kita kukus. Saya bikin dulu yang lain. Plastik saya belah 2, lalu saya taruh di tengah-tengah center dari saya punya cetakan pie kawan-kawan. Baru saya siram dengan adonan. Jadi logikanya adonan itu berat, maka dia akan berbentuk seperti cetakan. Ingat kawan-kawan, aduk terus pada saat kita mau taruh di dalam cetakan. Jadi taruh secukupnya, tingginya cetakan kawan-kawan. Ingat, kasih space sedikit karena nanti pada saat dia masak di kukusan tuh dia akan sedikit naik. Di sini kawan-kawan saya bikin yang tipis saja, yang sekitar 1 cm supaya kita kukusnya cuma 1 jam lebih. Karena kalau kita bikin 4 cm otomatis bakal dikukus 4 jam, bahkan bisa 5 jam. Semakin tebal itu semakin lama dikukusnya kawan-kawan. Dan juga kalau tebal itu kadang susah dimakan ya kawan-kawan. Saya lebih suka kalau tipis. Dari kecil saya sudah terbiasa makan yang tipis. Jadi kira-kira seperti ini dibikinnya. Dan sudah. Sekarang kita lanjut bikin yang lain. Baru kita taruh di tempat, kita kukus. Nah setelah sini jadi masih bisa 1 buah ya. Jadi kalian lihat ini sudah. Sekarang kita susun di sini. Kan ya.
Nah kawan-kawan, ini sudah ya. Saya tidak bisa bikin lagi satunya karena saya punya ini cuma kecil. Sekarang kita kukus, dan ini tidak lama kawan-kawan, ini sekitar 1 jam sudah selesai kawan-kawan ya. Mari saya bawa kalian ke tempat kukusan. Ini dia sudah di dalam oven ya. Jadi ini oven kukusan ya kawan-kawan. Terus ini saya kasih masuk paling atas. Kain dikasih supaya air tidak menetes ke dalam dodol kawan-kawan. Ovennya 1 jam kawan-kawan ya. Dan sekarang kita tindih start. Sip. Jadi kawan-kawan, ini sudah kalian lihat. Dan kalian lihat ini mulus ya. Ya, seperti kalian lihat. Nah, ini akan saya biarkan di oven lagi beberapa menit, baru kita lanjut. Coba ya. Saya kasih masuk lagi, jadi dia betul-betul tidak kena air karena ada ininya. Ya, ini stop dulu. Airnya saya isi. Terus kita tutup 20 menit start dari sekarang. Yes. Jadi ini kalau sudah, dan saya dinginkan kawan-kawan ya. Seperti kalian lihat, ini sudah jadi ya. Tuh, mulus cantik tuh. Jadi kita harus kasih dingin, baru kita bisa langsung makan atau yang lainnya. Sip, nanti tutup kalau sudah dingin. Sip. Nah, sekarang tak ke belakang dulu. Saya kasih dingin. Kalau di Indonesia harus tinggal 1 malam kawan ya, baru kita mulai. Jadi saya mau kukus yang lanjut yang sisa ini gitu. Sip. Nah kawan-kawan, ini sudah ya. Jadi kalian lihat. Ini karena di luar dingin, jadi bisa cepat-cepat dibikin. Ya. Ini saya angkat dulu, kasih keluar. Lihat, ini bisa dipakai. Seperti kalian lihat ini begini. Terus kita gunting kawan-kawan. Gunting sesuai yang kalian suka. Jadi kalian, saya guntingnya begini, sesuai saja. Ya, kalian lihat. Suka-suka kalian guntingnya bagaimana ya. Setelah itu kita ambil untuk tutup atasnya. Ya, jadi kira-kira segini. Supaya tidak kering ya kawan-kawan. Kiri dan kanannya. Ini juga saya gunting dulu. Dan ini kita tutup. Ini kira-kira begini. Ini saya potong dulu pinggirannya supaya bulatnya bagus. Saya potong dua-duanya terlebih dahulu ya kawan-kawan. Jadi kalian lihat ini, kita taruh di tengah, kita tempelkan kawan-kawan, supaya tidak kering. Ya.
ya. Satu lagi tengahnya. Terus kalian bisa taruh ini ya di tengahnya. Ini saya ambil dari kertas hungpao ya kawan-kawan, saya ini. Caran. Ini dia kawan-kawan, sudah beres. Caran. Ya, saya punya 2. Kalian bisa lihat. Ya, ini yang belumnya. Ini saya tempel lagi. Dan ini dia hasilnya kue keranjang atau dodol Cina ala Nona Merauke. Ini masih segar sekali kawan-kawan, jadi kita tidak bisa langsung dimakan. Besok baru kita makan. Ini enak sekali dan warnanya sesuai yang saya mau, di bawah lampu kuning lebih cantik kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, itu dia video bagaimana caranya bikin dodol Cina atau kue keranjang. Jadi, caran, ini dia hasilnya kawan-kawan. Semoga dia tidak meluncur ya. Saya cuma bikin sedikit, jadi ini resep yang sangat kecil. Gampang sekali, jadi kalian harus coba ya kawan-kawan. Buat teman-teman yang spesial merayakan Imlek, ini sangat gampang, mudah untuk kita buat. Tidak pakai lama-lama, tidak pakai 4 sampai 8 jam mesti dikukus. Sip. Nah, karena ini masih baru kawan-kawan, saya tidak bisa kasih tunjuk kalian bagaimana caranya makan. Biasanya kalau sudah agak ini kita bisa buka gini kawan-kawan ya, dan ini. Tapi ini masih baru sekali, saya harus kasih tinggal lagi 1 malam. Jadi kalau sudah 1 malam kawan-kawan, nanti dia punya bagian bawah ini ya, bagian sininya kalau kita tarik dia punya ini, dia tidak akan karet elastis kayak gini. Dia tidak akan elastis kayak gini kawan-kawan. Ya, karena ini masih baru. Dia akan kita buka, dia akan seperti kalau kita buka penutupnya begini kawan-kawan. Ya, dan ini makannya gampang, cuma atas dibuka, bawah dibuka, langsung tinggal digigit. Sip. Nah, nanti besok kita makan sama-sama. Saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.